Anak-anak, Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan berbagai kekayaan budayanya. Salah satu budaya yang terkenal dari Indonesia adalah tarian daerah dari berbagai wilayah atau dari provinsinya. Tarian daerah ini dapat dikreasikan dengan berbagai gerakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tari kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Julaika. Anak-anak, yang dimaksud tari adalah gerak tubuh seseorang secara birama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran tertentu. Sebuah tarian sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu wiraga atau raga, wirama atau irama, dan wirasa atau rasa. Dan ketiga unsur ini melebur menjadi bentuk tarian yang harmonis, dan unsur yang paling utama dan membangun sebuah tarian adalah gerak. Sedangkan yang dimaksud dengan tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tari tradisional kerakyatan dengan tari tradisional klasik. Gerak ini bisa berasal dari satu daerah atau berbagai daerah di Indonesia. Selain bentuk geraknya, irama, rias, dan busananya juga merupakan hasil modifikasi dari tari tradisi. Dan bentuk tari yang lebih baru lagi, misalnya tari pantomim atau gerak patah-patah penuh tebakan. Juga operet, yaitu mempertegas lagu dan cerita. Dan kontemporer, yaitu gerak ekspresif spontan, terlihat tidak beraturan tapi berkonsep. Contoh tari kreasi dari Pulau Bali antara lain tari oglek Tambulilingan, tari tenun, tari wiranata, tari Panji Semirang, dan lain-lain. Contoh tari kreasi dari Pulau Jawa antara lain tari kijang, tari angsa, tari kupu-kupu, tari merak, dan lain-lain. Sedangkan contoh tari kreasi dari Sulawesi Selatan antara lain tari patenung, tari madendang, tari bosana, tari lebona, dan lain-lain. Tari kreasi menurut alirannya dibedakan menjadi dua golongan, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. 1. Tari kreasi berpolakan tradisi merupakan kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan rias maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. 2. Tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal
koreografi, musik, rias dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Sedangkan menurut jumlah penarinya, tari kreasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Tari tunggal atau solo, yaitu sebuah tari seni yang dibawakan oleh satu orang penari, baik itu penari laki-laki maupun perempuan. 2. Tari berpasangan atau duet, yaitu sebuah tari seni yang dibawakan oleh 2 orang penari, baik itu penari laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun campur laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, tari berkelompok atau grup, yaitu sebuah tari seni yang dibawakan oleh banyak orang atau berkelompok. Penari biasanya lebih dari 2 orang, baik dilakukan dengan laki-laki semua, perempuan semua, ataupun campur laki-laki dan perempuan. Contohnya adalah tari kecak dari Bali ataupun tari saman dari Aceh. Selain itu, seni tari juga memiliki fungsi yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Beberapa fungsi tari yakni sebagai berikut. 1. Fungsi pertunjukan, yaitu tari yang disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan. Tarian ini menonjolkan dari sisi koreografi artistik, konsep yang bagus dan ide yang matang, serta tema yang tertata sedemikian rupa sehingga tarian tersebut menjadi menarik dan indah. 2. Fungsi upacara, yaitu tarian yang dilakukan hanya pada upacara adat atau acara yang bernuansa keagamaan. Tarian ini mengutamakan adanya kehikmatan dan komunikasi dengan sang pemilik alam. 3. Fungsi hiburan, yaitu tarian yang diadakan hanya untuk menghibur penonton saja. Biasanya tarian ini dimainkan dengan alunan musik dan irama yang enak didengar. Yang terpenting dari tarian ini adalah mampu menghilangkan rasa jenuh para pendengar atau penonton. 4. Fungsi pergaulan, yaitu tarian yang dimainkan untuk berinteraksi ke sesama saja. Tarian ini biasanya digunakan untuk saling adu unjuk rasa dalam kesenian. 5. Fungsi kesenian, yaitu tarian yang dilaksanakan untuk tujuan pelestarian budaya. Biasanya tarian ini bernuansa tradisional. Tarian ini hanya dipentaskan pada saat hari atau momen kebudayaan saja. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.